Makenisme Gimang, make ho ya. Lo kok nggak bisa gerak ini, boy? Ini gimana ini? Ini gerak ini nggak bisa lo. Wah, ini diawali dengan kebangongan ini. Kok nggak bisa? Akhirnya bisa. Halo guys, welcome back to my channel YouTube Makenisme Gimang. Di awal-awal video udah dikasih prank sama Muntun. Ini dia untuk emblem yang aku pakai. Aku pakai emblem mage. Untuk item-itemnya seperti ini teman-teman. Emblem mage. Kenapa aku pakai emblem ini? Soalnya hero Zars ini kan hero magic damage, magic power. Kemudian pakai emblem magi. Emblem magi juga cocok buat hero magi. Jadi ibaratnya ada keterkaitan lah ya, karena bisa meningkatkan magic power, pengurangan cooldown, sama magic penetration. Jadi damage hero Zars bertambah besar. Kalau melawan hero tank, hero tebel, damage hero Zars ini bisa tembus ke hero musuh yang tebel itu tadi. Selanjutnya cooldown ultimate dan skill-skill lain jadi lebih cepat karena durasinya dikurangi. Maka dari itu emblem ini sangat bagus buat dipakai. Pakai item sepatu Demon Shoes. Kenapa? Karena sepatu ini meningkatkan pemulihan mana. Jadi mana regen. Sehingga pemulihan mananya jadi lebih cepat. Kemudian bisa ningkatin movement speed juga, yang bikin pergerakan hero Zars tambah cepat lagi. Pemulihan mana cepat, jalannya juga cepet, yang bikin hero Zars ini enak banget buat di laning ya, buat rotasi, buat clear minion itu cepet. Di awal-awal tadi sempat membangunkan karena tiba-tiba nggak bisa digerakin. Analog gue sampai udah gerak-gerak, hero nya nggak gerak. Terus pas udah gerak itu ngelanturnya kemana-mana. Aku pencet ke atas malah ke bawah. Gini-gini lah. Error dikit lah di awal-awal. Nah makanya di turret mid tadi jebol. Soalnya apa? Heroku error, gameplayku di sini telat masuk, telat di land of down-nya. Terus teman setimku nggak ada yang bantuin clear mid. Jadinya ya turret mid jebol dulu yang atas, yang bagian awal-awal. Untungnya yang tengah belum jebol. Soalnya kalau tengah udah jebol 2 turret, ini resikonya nanti di gameplay menit-menit berikutnya ini akan kesusahan buat deteksi musuh. Ada nggak ya di bagian musuh itu, ada di bagian monster jungle daerah kita. Untuk memantau itu susah kalau nggak ada turret. Tapi kalau ada turret kan kita tahu move musuh itu ke situ atau enggak. Makanya ini kok nggak ada yang cover sama sekali. Kan biasanya kalau midnya mau nge-clear itu kan bantuin sama roamernya, tapi roamernya sibuk buat cover marksman-nya sih, nggak rotasi lah ibaratnya. Jadi roamer itu enaknya rotasi teman-teman. Jadi kalau lane lain butuh bantuan bisa langsung di backup. Kalau kejadiannya seperti ini tuh susahnya minta ampun. Untuk item berikutnya aku pakai glowing one. Kenapa aku pakai glowing one? Karena di sini lawan Gatot Kaca. Lawan Gatot Kaca itu kan pemulihan darah atau menariknya cepet tuh. Apalagi pas ngeluarin skill. Jadi ini enak banget buat kalian pakai. Kemudian bisa ningkatin magic power sama movement speed yang bikin pergerakan hero Zars tambah cepet. Terus nambahin damage-nya juga, yang bikin serangan hero Zars bertambah besar dan sakit saat mengenai musuh. Buat teman-teman jangan lupa di like video ini, kasih poin hype-nya juga, share video ini ke teman-temanmu, dan yang belum subscribe Makenisme Gimang langsung aja kalian klik tombol subscribe di bawah sama pencet gambar belnya biar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru. Item selanjutnya itu Blood Wings. Blood Wings ini meningkatkan magic power yang bisa meningkatkan damage hero Zars bisa bertambah besar dan sakit. Kemudian bisa ningkatin shield. Shield ini bisa melindungi hero Zars ketika darahnya berkurang, nambahin shield atau darah yang berwarna putih itu. Nah saat nambahin shield itu bisa meningkatkan movement speednya juga, yang bikin pergerakan lebih cepat lagi ketika kalau berjalan cepat
rotasinya pun juga bisa lebih cepat. Kemudian di sini jelasin secara biasanya aja ya. Kalau skill 1 mode biasa itu ngeluarin makhluk yang kecil, itu enak buat farming, buat clear minion, itu bagus. Jadi mempercepat hero charge untuk clear minion. Untuk skill 2 ini ngeluarin damage, terus ngasih efek stun ke lawan yang bikin pergerakannya menjadi terhenti. Skill 3 ini bisa ngeluarin jebakan. Nah, ketika jebakan itu kena ke musuh, hero musuh langsung terkena efek slow. Kemudian skill keempat ini berubah menjadi makhluk yang besar, dan ketika kalian pakai skill-skillnya ini sangat membuat skillnya ini lebih overpower banget. Bisa nambahin kekuatannya, bisa menambah area jangkauannya, bisa menambah jumlah jebakannya menjadi lebih banyak. Ini lebih bagus banget. Ketika mode ulti bisa menyerang hero musuh dengan lumayan bagus dari ultimate-nya, dari skill-skill yang dikeluarin, yang membuat hero charge ultinya ini bisa untuk melindungi hero charge ketika diserang sama musuh, supaya nggak ditumbangin, nggak gampang tumbang oleh serangan hero musuh. Jadi kalau hero charge mau diserang nggak bisa sempet kabur, langsung aja aktifin ultimate biar hero charge terlindungi lah, intinya seperti itu. Kemudian kalau kalian di mode ultimate pakai skill 1, skill satunya itu akan membuat hero charge berpindah ke arah yang kalian inginkan. Jadi misalkan untuk mengejar hero musuh maupun untuk kabur dari hero musuh, ini bisa kalian pakai di situasi yang pengen kalian gunakan. Misalkan kalau hero musuh kabur, darah tinggal dikit langsung aja kejar. Tapi misalkan kalau hero charge dalam posisi dikerubung, diserang sama musuh, pengen kabur, ya pakai skill satunya buat mundur aja. Intinya seperti itu, atau menghindar dari serangan hero musuh. Selanjutnya untuk item berikutnya aku pakai Holy Crystal. Holy Crystal ini menurutku sangat bagus buat hero magic, terutama hero Zas, karena bisa meningkatkan magic power. Kemudian pasifnya sendiri bisa meningkatkan bonus magic power juga, yang bikin magic damage dari hero Zas ini tambah besar dan sakit saat mengenai musuh. Apalagi bonusnya ini meningkat seiring dengan meningkatnya level hero Zas. Zas atau Zas sih. Aku kalau Zas itu pasti di edit subtitle itu pasti Zas gitu, tapi Zax itu Zax ya mungkin ya. Jadi bisa langsung bikin damage hero Zax ini meningkat tajam, meningkat drastis, karena Holy Crystal ini membuat power dari hero Zax ini terasa banget. Kemudian hero Zax ini lebih bagusnya lagi pakai spell apa? Kalau menurutku Flame Shoot teman-teman, karena Flame Shoot ini bisa bikin pergerakan hero Zax ini lebih aman. Kalau hero Zax diserang sama musuh, Flame Shoot ini bisa meningkatkan efek knockback ke hero musuh. Jadi hero musuh terpental ke arah belakang. Seperti skillnya apa ya, aku lupa aku. Kalau efek knockback itu. Oke, untuk item kelima aku biasa pakai Wishing Lantern karena bisa meningkatkan pengurangan cooldown sama magic power. Untuk item terakhir pastinya immortality. Oke guys, sekian dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten Hero Search berikutnya. Dadah. Makenisme Gimang, make, hoya.